제가 데려가고 싶습니다. 사랑한다, 배성민. Kali ini Binet akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 13, Markio, mari kita review. Ibu dan ayah sudah pulang sambil ibu yang terus menggerutu karena ayah tak ada romantis-romantisnya, sungguh cuek. Sementara itu di dalam rumah, Seung Hyo juga Sokyu panik. Mereka pun bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Untungnya tak ada yang curiga. Setelahnya, orang tua Sokyu mengajak orang tua Seung Hyo untuk makan bersama. Para orang tua itu lalu membahas akan mencarikan jodoh untuk anak-anaknya masing-masing. Tambah paniklah dua orang itu. Dan pokoknya Sokyu tak ingin mengumumkan hubungan keduanya dulu. Meski awalnya Seung Hyo ingin mengumumkan saja karena capek juga diam-diam begini. Tapi ia langsung mundur ketika Sokyu mengatakan jika nanti ketahuan, Seung Hyo tak bisa dengan bebas lagi berduaan bahkan masuk ke kamar Sokyu. Akhirnya Seung Hyo pun mangut-mangut saja. Dan-ho benar-benar menarik garis. Ibu Moom pun sedih karena Yeondu kini tak dititipi lagi padanya. Dan Dan-ho benar-benar dingin pada Moom. Moom masih penasaran dengan ucapan di camping kala itu dan semua kebaikan Dan-ho selama ini. Tapi kenapa katanya tak boleh menyukai Dan-ho? Lalu dengan nada tinggi Dan-ho berkata jika ia bersikap sopan untuk menolak Moom. Moom dibuat kecewa oleh laki-laki untuk pertama kalinya. Sungguh tak tega melihat hal itu. Dan hari demi hari pun dilalui dengan masa-masa indah. Seung Hyo juga Sokyu, mereka menghabisi waktu dengan pergi kencan ke berbagai tempat. Tentu tak lupa kencan di kantornya Seung Hyo yang hampir saja ketahuan oleh Myung-woo. Setelahnya mereka pun yang lanjut bermesraan lagi. Sokyu dengan serius mengikuti ujian kualifikasinya dan Seung Hyo pun menjemput sambil membawa bunga yang indah. Seung Hyo juga kini sudah pandai menggombal. Dan Dong Jin benar-benar membuat masalah. Merek suplemen protein yang dia jual ternyata telah tercemar. Sokyu pun langsung menjewer dan mengadukannya pada orang tua. Karena bisa saja Dong Jin dituntut oleh pembelinya. Mendengar hal itu, ayah dan ibu benar-benar kecewa, terutama ibu yang benar-benar berharap Dong Jin akan berhasil kali ini. Walaupun sudah sering kali ditipu oleh anaknya itu. Dong Jin diam saja menyesali perbuatannya, dan Dong Jin pun merana, amarahnya meledak karena ia juga menyadari. Ia bukanlah anak yang bisa dibanggakan, tidak seperti Sokyu. Tapi ia juga berusaha untuk sukses agar bisa memberi hadiah yang istimewa untuk ayah juga ibu. Dan sebagai seorang kakak, Sokyu mendatangi Dong Jin memberikan nasihat yang baik untuk adiknya itu terkait masalah yang kini tengah membelitnya. Ibu diam-diam juga mendengarkan percakapan anak-anaknya dan terlihat bangga. Dan dalam satu kali ujian, Sokyu akhirnya lulus menjadi ahli kuliner Korea. Seung Hyo heboh, ia turut bangga dengan pencapaian kekasihnya itu. Tak menunggu lama, Sokyu pun segera melamar ke berbagai perusahaan dengan sertifikat barunya itu. Namun tak semudah yang dibayangkan, karena semua perusahaan itu menolak lamarannya Sokyu. Sementara itu, Dan-ho juga Yeondu mendatangi rumah duka, di mana orang tua dan kakaknya disemayamkan di sana. Dan terkuak pula lah jika Yeondu adalah anak dari kakaknya Dan-ho. Yeondu itu aslinya adalah keponakan Dan-ho. Moom kebetulan ada di sana juga dan melihat keduanya sedang berjalan. Dan akhirnya Dan-ho pun bercerita pada Moom sebuah kecelakaan tragis yang membuat Dan-ho menjadi orang yang berbeda. Dan-ho bercerita jika seluruh keluarganya, ayah, ibu, kakak, dan kakak iparnya beserta Yeondu kecil pergi berlibur. Namun tengah jalan nahasnya mengalami kecelakaan yang menewaskan semua keluarga itu. Dan kini hanya menyisakan Yeondu juga Dan-ho. Mendengar hal itu, Moom ingin sekali menghibur dengan memeluk Dan-ho. Tapi sekali lagi Dan-ho melarang, ia menarik garis lagi. Dan Seung Hyo mendapatkan undangan tahunan arsitek dan kali ini ia memenangkan penghargaan gedung arsitektur terbaik. Seung Hyo tentu begitu senang dan ia berniat untuk mengajak Sokyu untuk ikut serta. Tapi ternyata Sokyu malah menolak.
Sung Hyo pun sempat meninggikan suaranya, tapi tak mau masalah berlanjut, ia akhirnya meminta maaf karena sudah memaksa Sokyu. Seperti biasa, geng Lavender berkumpul dan tercetuslah ide di mana mereka akan janjian untuk holiday bersama ke luar negeri. Ibu Sokyu pun merasa gelisah karena keuangan mereka tak baik saja. Awalnya ingin bercerita pada suaminya, tapi ternyata resto tak berjalan lancar. Terlebih kini ada pesaing baru yang lebih besar dari kedai mereka. Kini Sokyu terlihat rendah diri di hadapan teman-teman kursusnya, karena hanya dirinya lah seorang yang masih menganggur sampai saat ini. Mereka pun memberi saran, mungkin karena resume Sokyu yang terlalu hebat sebagai mantan pegawai Grab. Sokyu pun melihat kembali brosur sekolah kuliner yang diberikan oleh Hyunjun. Sementara itu, Dongjin sudah merefleksikan dirinya. Malu-malu datang kembali ke pusat kebugaran dan seolah tahu tanpa bertanya macam-macam, bosnya langsung menerima Dongjin kembali. Dan Moom lagi mabuk berat. Tak lama dan Ho datang. Moom pun mulai berbicara melantur. Karena melihat keadaannya begitu, dan Ho pun menggendong Moom hingga sampai rumah, membuat ibu Moom malu saja. Dan berkata jika siapa juga yang mau dengan wanita ceroboh seperti Moom. Dan tiba-tiba saja Dan Ho berkata jika ia mau dengan Moom. Di tempat lain, Sung Hyo masih bebas datang ke kamar Sokyu. Dan bisa-bisanya ia melihat kamar berantakannya Sokyu, tapi katanya itu malah terlihat manis. Tipikal orang jatuh cinta. Lalu Sung Hyo tak sengaja melihat brosur sekolah kuliner itu juga. Saat Sokyu datang, ia pun meminta penjelasan. Sung Hyo kecewa karena mereka baru saja bersama, tapi Sokyu sudah kepikiran untuk meninggalkannya lagi pergi ke luar negeri. Dan akhirnya Sokyu pun curhat jika semua lamarannya ditolak, dan karena itulah ia juga menolak undangannya Sung Hyo. Sokyu ingin anggun dan percaya diri di hadapan Sung Hyo. Sung Hyo lalu mencoba meyakinkan jika Sokyu sama sekali tak membuatnya malu, dan ia menyukai Sokyu apa adanya. Tapi bagi Sokyu semua itu tak cukup baginya, dan keceplosan bilang tak bisa hidup hanya dari cinta. Sokyu pun tahu ia keceplosan, maka ia langsung pamit dan meminta waktu seminggu untuk menyendiri. Selagi Sung Hyo juga Sokyu jaga jarak, membuat Sung Hyo tak bersemangat. Begitu pula dengan makanan yang dibuat Sokyu, rasanya semua tak enak. Dan tiba-tiba sebuah kecelakaan terjadi menimpa pada Sung Hyo yang kebetulan ada di tempat konstruksi. Dan dengan khawatir Sokyu datang mencari Sung Hyo. Untungnya, Sung Hyo hanya terkilir saja. Sokyu sudah ketakutan setengah mati dan akhirnya mengatakan jika yang ia rasakan kini adalah tak bisa hidup tanpa cinta. Semua rasa tak enak untuknya dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Episode 13 pun berakhir di situ.